sing for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam acara Renungan Firman Tuhan. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pagi ini Tuhan berikan kami kembali kesempatan untuk bersama-sama berdiam diri di bawah kaki Tuhan merenungkan kebenaran firman. Kami mohon kiranya Roh Kudus dapat menguasai segenap kehidupan kami, baik pendengaran, pikiran, dan juga hati kami, agar firman-Mu yang kami renungkan kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita akan kembali membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 18 yang demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau cucurkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu bahwa kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia
tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahui daripada aku. Ya, puji Tuhan saudara, demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kita melihat satu keadaan di mana Paulus mengalami satu pergumulan yang teramat berat di dalam panggilan pelayanannya. Tetapi ayat yang ke-12 dia berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Jadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, tetapi mengalami penderitaan, dianiaya, disiksa, dimasukkan penjara. Namun itu Paulus berkata, aku tidak merasa malu, karena dia tahu bahwa panggilannya adalah panggilan untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Nah, karena itu maka topik yang akan kita bahas dari perikop ini adalah pengikut Yesus yang setia. Ini tentu harapannya adalah bagaimana supaya saudara dan saya itu dapat terus mengiringi Yesus walaupun mengalami banyak pergumulan di dalam hidup ini. Jangan seperti orang-orang yang hanya oleh karena kesenangan dunia, kenikmatan dunia, lalu kemudian meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus. Jadi itu tujuan yang mau kita capai bersama-sama dari renungan firman Tuhan pada hari ini. Nah, apa rahasia yang Paulus telah lakukan atau yang telah dia tempuh sehingga di dalam pengiringannya kepada Tuhan dia tidak mundur walau hanya satu langkah saja daripada imannya kepada Yesus. Nah, kita sudah membahas 3 poin dan sekarang kita masuk ke dalam poin yang berikut. Apa rahasia Paulus sehingga dia tetap kuat mengiring Tuhan di dalam pengiringan dan juga di dalam pelayanannya adalah karena Paulus rela menderita karena Injil. Ya, ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi ini ada satu perintah kepada Timotius sebagai anak rohani daripada Paulus, sebagai kader yang sedang dipersiapkan untuk melayani jemaat. Paulus berkata kepadanya, ikutlah menderita bagi Injilnya. Ikutlah, perintah. Jadi ini bukan satu pilihan, bukan soal mau atau tidak mau, tetapi ini adalah keharusan bagi semua orang yang mau menjadi pengiring Yesus, yang mau menjadi pengikut Yesus, menjadi pelayan Yesus, yaitu rela menderita. Ya, rela menderita. Menderita bukan karena melakukan kejahatan atau karena melanggar aturan tatanan-tatanan sosial, tetapi menderita karena mengikuti kebenaran yaitu Injil Yesus Kristus. Menderita karena memberitakan kebenaran, kabar sukacita, jalan keselamatan yaitu Injil Yesus Kristus. Nah, orang-orang seperti itu yang kemudian diharapkan oleh Paulus, ikutlah menderita. Nah, ini ada 2 ayat yang saya mengutip untuk memperkuat ini, Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal 5, 40, 41. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesa mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Lihat Bapak Ibu, mereka disesa, dianiaya, tetapi mereka tidak bersungut, mereka tidak marah. Justru dikatakan mereka meninggalkan mahkamah itu dengan gembira. Ya, habis dianiaya, mereka tidak merintih, mereka tidak menangis. Meninggalkan mahkamah itu dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi mereka sangat bergembira karena dianggap layak mengambil bagian
di dalam penderitaan Yesus Kristus. Itu rasul-rasul. Nah, Paulus sendiri, ya, Paulus secara khusus berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat 10-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ya, yang ku kehendaki ialah persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi rasul-rasul di dalam kitab Kisah Para Rasul itu, baik Petrus, Yohanes, Markus, dan lain-lain, itu gembira, bersukacita ketika mereka mengalami aniaya, oleh karena mereka dianggap layak untuk mengambil bagian di dalam sengsara Yesus. Paulus, ya, ini rasul yang kemudian dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi hambanya. Dia berkata, yang ku kehendaki ialah persekutuan dalam penderitaan. Ini keinginan yang langka, Bapak. Keinginan banyak hamba Tuhan, banyak orang Kristen adalah supaya hidupnya tentram, supaya hidupnya bahagia, supaya hidupnya sukses, supaya hidupnya berlimpah dengan materi. Tetapi Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengambil bagian dalam persekutuan penderitaannya. Itu merupakan kekuatan untuk dapat mengikut Tuhan dengan setia, oleh karena dia rela menderita demi Injil, rela menderita demi nama Yesus Kristus. Yang kedua hari ini, atau yang kelima dari kelanjutannya, itu adalah memiliki panggilan khusus. Ini secara khusus bagi hamba-hamba Tuhan, ya. Ini perlu untuk diperhatikan, oleh karena sesungguhnya setiap orang itu dipanggil dan diberikan karunia-karunia dari Allah secara khusus untuk pelayanan itu. Ada karunia nabi, ada karunia rasul, ada karunia penginjil, ada karunia gembala, ada karunia guru. Ya. Dan Paulus tahu persis pada bidang apa Tuhan percayakan dia untuk melayani Tuhan. Ayat yang ke-9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan pada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi, ketika Tuhan memberikan karunia kepada setiap orang, ada kedaulatan Tuhan. Tetapi kepada setiap orang yang sudah diberi karunia-karunia itu, harus sadar bahwa inilah bidang pelayanan yang Tuhan percayakan. Inilah yang harus saya tekuni, yang saya harus tempuh di dalam pengiringan saya mengiring Tuhan. Nah, kalau saudara tahu apa panggilan saudara, pada bidang apa Tuhan melibatkan saudara di dalam pelayanannya, dan saudara bertekun di dalam pelayanan itu, maka walau masalah persoalan datang menerpa kehidupan saudara, itu tidak akan membuat saudara mundur. Paulus tahu persis apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupannya, dan karena itu walau dia dianiaya, dia tidak mundur sekalipun. Ya. Jadi rela menderita. Ya. Sebab dapatkah disebut pujian jikalau menderita pukulan karena berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan untuk kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kita melihat di sini Yesus sebagai satu contoh yang diangkat oleh Petrus untuk memberikan satu
kekuatan kepada jemaat dan juga kepada hamba-hamba Tuhan, sekaligus juga supaya mereka sadar bahwa di dalam hidup ini ada tujuan yang wajib untuk kita capai. Sama seperti Yesus. Bahwa Yesus itu datang ke dunia ini dengan misi khusus dari Allah. Dan untuk mencapai misi itu, maka dia harus menempuh perjalanan hidup yang penuh dengan penderitaan. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan di sini Petrus mengatakan bahwa Yesus itu telah meninggalkan jejak-jejak yang kita sebagai pengikut-pengikut Yesus harus mengikuti jejak itu. Nah, jadi saudara dan saya harus tahu bahwa di dalam Tuhan memberikan karunia itu ada tujuan yang mau dicapai oleh Tuhan. Karena itu fokus. Ya, perjalanannya memang tidak mudah, tetapi Yesus telah memberikan kepada kita satu contoh teladan bahwa untuk mencapai tujuan Allah di dalam karunia itu, kita harus siap untuk membayar harganya. Dan itu sebabnya saudara, kita baca bahwa Paulus itu tidak mundur dari pelayanan, tidak mundur dari pengiringan dan imannya kepada Tuhan. Karena dia fokus kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Karena itu di kitab yang lain, Kisah Para Rasul, dia berkata, aku tidak peduli apapun yang terjadi atas diriku. Yang penting bagiku adalah menyelesaikan tugas pemberitaan Injil yang telah dipercayakan Tuhan kepada. Nah, jadi Paulus bisa kuat di dalam mengiring, melayani Tuhan, karena dia tahu apa panggilannya itu adalah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, jadi apa panggilanmu dalam hidup ini? Itu identifikasi, kemudian saudara mesti bertekun di dalam semuanya itu, karena itu adalah rahasia atau kunci yang akan membuat saudara bisa kuat untuk menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan. Nah, yang berikut, ini saya sudah singgung sedikit di atas karena memang ini saling terkait, yaitu melayani sesuai dengan karunia. Yang bagian kelima itu adalah saudara mesti mengidentifikasi panggilan Allah dalam hidup saudara itu secara spesifik, dan saudara mesti sadar bahwa inilah kekhususan yang Tuhan berikan. Dan sekarang di poin ke-6 ini, ayat 11 berkata, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Nah, jadi Paulus di sini sudah mengidentifikasi secara lebih detail lagi apa panggilan dan apa yang harus dia gumuli di dalam hidupnya, yaitu sebagai penginjil, sebagai rasul yang membuka pelayanan-pelayanan baru di daerah-daerah yang baru, dan kemudian sebagai guru yang mengkaderkan hamba-hamba Tuhan yang kemudian diutus untuk melayani di tempat-tempat di mana Paulus telah merintis jemaat-jemaat itu sebagai rasul dan sebagai pemberita Injil Kerajaan Allah. Nah, jadi ini tugas yang spesifik yang dia pahami, dan saya memperhatikan atau saya menemukan dari bacaan-bacaan Alkitab bahwa Paulus itu konsisten. Apa panggilan Tuhan untuk melayani bangsa-bangsa, untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, dia lakukan itu. Dan dia tidak sedikit pun untuk memaksakan diri sebagai gembala. Walaupun sebenarnya juga kita melihat Paulus itu pada periode-periode tertentu dia tinggal di satu jemaat untuk menggembalakan. Tetapi panggilan penginjilan, panggilan kerasulan itu kuat di dalam dirinya lebih daripada penggembalaan. Dan karena itu dia percayakan pelayanan yang dia sudah rintis itu kepada kader-kadernya, baik kepada Timotius, kepada Titus, itu dia percayakan untuk melayani jemaat-jemaat yang telah dirintis itu. Kemudian Paulus melanjutkan pemberitaan Injil, dan dimanapun dia tinggal, itu dia selalu membuka kelas-kelas pemuritan untuk menghasilkan murid-murid yang baru untuk dipercayakan dalam pelayanan. Nah ini, Kolose pasal 1, 25-26. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu
sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepadamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Jadi Paulus sadar bahwa tugas panggilan khusus hidupnya adalah untuk memberitakan firman pada satu sisi, untuk mengajarkan firman pada sisi yang lain. Ini dua hal yang kelihatannya sama tetapi perbedaannya sangat besar di dalam Alkitab. Pemberitaan Injil supaya orang percaya kepada Yesus, pengajaran firman supaya orang mengenal siapa Yesus itu. Jadi ini diemban oleh Paulus secara serius, secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati, dan karena itu walau masalah datang menerpa dalam hidup dan pelayanannya, Paulus tidak pernah gentar sedikit pun, tetapi dia berkata, asal saja aku menyelesaikan tugas pemberitaan Injil yang dipercayakan kepadaku. Dan di dalam Timotius dia berkata, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman, ya, dan sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan. Itu yang keenam. Yang ketujuh di sini, apa yang membuat Paulus kuat di dalam mengalami penderitaan karena iman kepada Yesus itu, karena Paulus mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Ya, ini perhatikan. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Lihat saudara, betapa Paulus itu kuat di dalam iman, bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya, dan Dia yang telah mempercayakan tugas pemberitaan Injil ini akan terus memelihara aku dan karunia itu sampai pada akhirnya. Nah, jadi orang-orang yang kuat di dalam penderitaan karena iman kepada Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, Mazmur pasal 54 ayat 6, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Tuhan penolongku, dalam arti bisa memberikan kelepasan, memberikan kemenangan. Tetapi kalau Tuhan adalah penopang aku, artinya yang memberikan kepada kita kekuatan, tidak melepaskan kita dari masalah persoalan, tetapi memberikan kekuatan, menopang, menahan. Nah, jadi saudara, pemazmur juga sadar itu persis, bahwa di dalam hidupnya ada Tuhan yang selalu memberi pertolongan, yang selalu memberi kekuatan, topangan, sehingga setiap masalah yang datang menerpa hidup pemazmur, itu dia kuat untuk menanggungnya, karena dia menanggungnya bersama-sama dengan Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Lihat, jadi sepertinya menantang itu. Aku tidak takut, manusia bisa buat apa sama aku, karena aku tahu Tuhanku ada bersama-sama dengan aku. Jadi, saudara-saudara, hidup ini penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan. Tidak ada kekuatan dunia ini yang dapat menjadi jaminan mutlak bagi saudara untuk bisa berkemenangan. Itu sebabnya sandarkan segenap hidupmu kepada Tuhan. Percayai Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah terbukti di dalam sejarah kehidupan orang-orang percaya, bahwa Dia selalu memberi kekuatan, bahwa Dia selalu memberi kemenangan bagi orang-orang yang dengan sungguh-sungguh percaya dan berharap kepadanya. Ya, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita. Lihat, perhatikan. Dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya, dari penderitaan itu.
Jadi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ini terlalu banyak ayat di dalam Alkitab yang baik merupakan pernyataan dari Tuhan yang memberi jaminan, tetapi juga kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan bahwa karena mereka berserah kepada Tuhan, bahwa karena mereka mengandalkan Tuhan, maka setiap persoalan-persoalan yang datang dalam hidup itu, mereka dapat mengatasi dan mereka keluar sebagai pemenang. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan pada hari ini saya menghimbau Bapak Ibu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan relasimu, jangan andalkan hartamu, tetapi andalkan Tuhan. Maka Tuhan bisa memakai hartamu, Tuhan bisa memakai relasimu, Tuhan bisa memberikan kekuatan kepadamu. Ya, jadi utamakan Tuhan, maka Tuhan akan memakai semua yang ada pada Bapak Ibu untuk kemudian memberi jalan keluar dari persoalan yang menerpa hidup saudara. Nah, jadi itu rahasia-rahasia yang membuat Paulus sebagai pengikut Yesus dapat bertahan dalam penderitaan, mengikut Yesus sampai pada langkah yang terakhir, sampai kepada hembusan napas yang terakhir, karena bagian-bagian yang sudah kita baca pada hari ini. Saya mau ulang lagi, yaitu bahwa dia rela menderita bagi Kristus. Ya, ini catat ini, ya. Yang kedua, karena dia memiliki panggilan. Ya, panggilan yang khusus. Bukan karena ikut-ikutan di dalam pekerjaan itu. Lalu yang ketiga hari ini, karena ia melayani pada bidang yang memang spesifik, yang merupakan anugerah kasih karunia Tuhan baginya, dan passionnya dia ada di situ. Dan yang ketujuh atau yang keempat hari ini adalah karena Paulus senantiasa mengandalkan Tuhan. Nah, kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu dapat kuat di dalam menjalani hidup ini dan mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana seorang Rasul Paulus yang begitu menderita, mengalami banyak aniaya di dalam hidupnya, tetapi sedikit pun dia tidak berpikir untuk mundur meninggalkan Tuhan. Karena itu Bapa, kami bersyukur ada teladan yang kami dapat jadikan sebagai satu contoh di dalam mengiring Engkau. Dan kami berdoa Bapa, supaya sebagaimana kekuatan yang memampukan Paulus bisa melewati lembah-lembah hidup penuh penderitaan itu, kiranya kami juga dapat dikuatkan sehingga sampai akhir hidup kami dapat tetap setia mengiring. Terpuji nama-Mu Bapa, kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini, dalam nama Yesus, haleluya, amin.